Hai, ketemu lagi kita sob. Matic. Oh, Matic. Kita masih berkutat pada permetikan duniawi sob. Kalau kemarin kita bahas mobil Matic untuk city car, kali ini kita bakal bahas mobil Matic untuk keluarga. Paling nyaman dan murah tahun 2021. Mobil keluarga adalah mobil yang biasanya dibuat untuk perjalanan bersama-sama atau dipakai buat perjalanan jauh juga sob. Buat kondangan, piknik, tamasya, tile lah. Dan karena identik sama perjalanan yang melelahkan, akhirnya Matic lah yang cocok buat jadi pilihan. Karena tinggal stop and go aja sob. Cocok nggak? Cocok dong. Nah, apa aja yang ada di list kita hari ini? Kita kupas setelah pesan-pesan berikut ini. Yang pertama, ada Xenia generasi 1. Ini adalah mobil sejuta umat, yang bisa dibilang di mana mata memandang bakal ketemu sama yang namanya mobil ini sob. Gak bisa dipungkiri, ini adalah mobil yang jadi cita-cita baik bapak-bapak masa lalu maupun bapak-bapak masa kini. Daihatsu Xenia merupakan MPV murah yang dikenalkan oleh Daihatsu pada 11 Desember tahun 2003 bersama dengan Toyota Avanza. Kedua mobil ini diproduksi sebagai hasil kerjasama dari kedua produsen demi meraih pangsa pasar dalam segmen mobil keluarga kelas bawah. Nah, dengan adanya kerjasama ini terbukti sob, kedua produsen mendapatkan keuntungan yang begitu besar semenjak dikenalkan baik Xenia maupun Avanza. Kedua mobil ini pernah mencatat rekor MPV bestseller pada masanya dan dilanjutkan oleh masing-masing penerusnya yaitu Xenia generasi kedua dan juga Avanza generasi kedua. Di segmen pasarnya, Daihatsu Xenia memiliki spesifikasi yang lebih rendah daripada Toyota Avanza sob, sama seperti Daihatsu Terios dan Toyota Rush dan Ayla dan Toyota Agya. Perbedaan terbesar terletak pada aksesoris eksterior, interior, dan fitur. Kalau soal mesin, mirip-mirip sob. Nah, untuk yang versi Matic cuma tersedia di seri 1300 cc-nya aja sob. Nah, yang kita bahas adalah yang 1300 cc. Karena harganya yang murah, mobil ini memiliki fitur yang standar aja sob. Cuma ada power window, power steering, audio, dan juga AC. Apalagi kalau untuk versi taksinya sob. Fiturnya lebih dipotong lagi, karena sebagian belum ada power window-nya. Untuk soal mesin, mobil ini bermesin berkode K3VE 1300 cc 4 silinder garis 16 stup DOHC DFI dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 92 horsepower dan torsinya 120 Nm dengan transmisi Matic 4 percepatan. Kelebihannya, harganya murah, irit, spare partnya banyak, dan juga pajaknya murah. Tapi kelemahannya, mobilnya sangat limbung sob. Image Daihatsu-nya belum setenar Toyota. Untuk AC double blower-nya cuma ada di varian teratas. Plat bodinya terlalu tipis, harga jualnya rendah, terlihat murahan, dan banyak fitur yang dipangkas daripada Toyota Avanza. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 8-10 km sob untuk dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 10-13 km. Untuk harga, sekarang termurah ada sekitar 60 jutaan, dan pajaknya 1,7 jutaan. Nomor 2, ada R3. R3 adalah pesaing bagi Xenia Avanza sob. Tapi Suzuki selalu memiliki style tersendiri untuk soal desain. Desain mobil ini unik dan juga dimensinya lebih kecil secara lebarnya daripada si Xenia dan Avanza. Dan Suzuki memilih penggerak roda depan untuk sistem penggeraknya. Dari namanya, R3 artinya adalah row 3 karena mobil ini memiliki jok 3 row. Dia juga pernah di-rebadge menjadi Mazda VX-1. Tapi sayangnya, nggak laku sob di Indonesia. R3 pertama kali muncul pada tahun 2012 melalui tipe GA, GL, dan juga GX untuk memasuki segmen MPV murah yang memiliki pangsa pasar paling besar. Nah, sejak saat itu, R3 langsung menjadi tulang punggung penjualan Suzuki Shop, di mana sebelumnya dipegang oleh Suzuki Swift. Nah, untuk yang tipe Matic-nya Shop, cuma ada di versi GL dan GX-nya. Kalau soal fiturnya, sudah lengkap sob daripada milik Daihatsu Xenia. Sudah ada tilt steering, central door lock, power window, power steering, audio steering control, audio double din, AC double blower dengan aras semburan lengkap, dan juga sudah adanya rem ABS dan EBD.
Untuk sektor mesinnya, mesin mobil ini adalah K14B 1400 cc, 4 silinder segaris 16 katup, DOHC VVT dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 95 horsepower dan torsinya 130 Nm dengan transmisi matic 4 percepatan. Kelebihannya, konsumsi BBM-nya irit, kabinnya luas, legroom dan headroom-nya lega, rasio transmisinya panjang, fitur keselamatannya lebih lengkap daripada kompetitor, nyaman dan handlingnya mumpuni sob, bagasinya besar, dan juga spare part-nya melimpah. Tapi kelemahannya, desainnya masih kalah sob sama mobil-mobil desain yang lain. Tarikannya lemot, varian terendahnya minim fitur, akselerasinya biasa aja, jok baris ketiganya kurang praktis dan sempit, dan juga pelapis pintunya dikeluhkan mudah kotor sob. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 10-13 km sob dalam kota. Dan untuk luar kotanya, 1 liternya bisa untuk mencapai 14-17 km. Untuk harga, memang agak mahal sob, tapi sekelas sama kenyamanannya. Sekarang ini ada sekitar 90 jutaan, dan pajaknya 2 jutaan. Nomor 3, ada Daihatsu Sigra. Sigra lahir mengisi slot pasar mobil keluarga murah yang sudah bosan dengan Avanza Xenia. Kemudian, mereka menghadirkan ke pasar dengan harga yang murah waktu itu sob. Hanya 107 juta aja udah dapat mobil Daihatsu ini. Dan bahkan harganya lebih murah daripada Daihatsu Grand Max sendiri. Lahirnya MIV ini adalah jawaban dari kebutuhan mobil kantor di perkotaan sob. Ini adalah jawaban dari market yang sebenarnya dipegang oleh Mobilio dan R3. Datanglah Kayla dengan dimensi kapasitas yang sama dan harganya jauh berbeda. Saat tidak langsung, dia juga menjadi penantang serius buat Datsun Go Panca Plus sob. Nah, terbukti sekarang harganya Datsun Go Panca Plus bekasnya turun banget. Daihatsu Sigra disediain 2 pilihan mesin, yaitu 1000 cc untuk tipe D dan M dan 1200 cc untuk tipe X, X Deluxe, R, dan R Deluxe. Di semua varian memiliki transmisi manual, dan untuk matic-nya cuma ada di mesin yang 1200 cc sob. Karena produksinya mobil ini dilakukan di Karawang, jadi membuat mobil ini lebih murah sob. Nah, yang kita bahas ini adalah yang 1200 cc matic ya sob. Ngomongin fitur, sudah ada power window, power steering, head unit single din, dan juga AC single power yang connected ke baris kedua. Nah, soal mesinnya, mobil ini bermesin berkode 3NR VE 1200 cc, 4 silinder segaris, 16 katup, dual VVTi dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 86 horsepower dan torsinya 108 Nm. Kelebihannya, harganya murah, pajaknya murah, bandingan suspensinya empuk, banyak pilihan tipe, kabinnya lega di kelasnya, dan juga mobil ini sangat irit. Tapi kelemahannya, bodinya tipis sob, kualitas materialnya terlihat murahan, banyak pemangkasan fitur di tipe menengah ke bawah, gampang amblas, tidak ada pilihan matic pada varian 1000 cc, minim fitur keselamatan, dan BBM yang disarankan minimal Pertamax. Untuk bensin berbensinan sob, 1 liternya bisa untuk mencapai 12-16 km sob dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 17-20 km. Ngomongin harga, sekarang harga bekas termurahnya ada di sekitar 65 jutaan dan pajaknya 1,5 jutaan. Nomor 4, ada Grand Livina. Kalau ngomongin soal mobil keluarga, mobil ini pasti nggak bakal luput dari pandangan sob. Mobil ini juga meledak di pasaran karena mengikuti marketnya Xenia Avanza waktu itu. Dan dia memberikan sensasi yang berbeda dan lebih elegan dengan dimensi yang tidak lebih besar. Kalau mau dibandingin, sebenarnya ada di antara R3, Mobilio, dan Sigra. Tapi secara kelas, dia memiliki kelas yang hampir sama dengan R3, dengan dimensi yang lebih kecil seperti wagon dan harganya lebih murah. Teknologi mesin dari Nissan Grand Livina ini bisa dibilang keren sob. Tapi bersama dengan itu, biaya servisnya juga tidak sederhana. Karena komponen elektronik dari mobil ini lumayan berpengaruh pada performa mesin sob. Nissan Grand Livina punya 2 pilihan mesin, yaitu 1500 cc dan 1800 cc. Tapi, karena kalian suka yang irit, pastinya Ane bakal bahas yang irit juga sob. Biar penonton tidak kecewa.
Untuk fiturnya, sudah ada power window, power steering, head unit single din yang terintegrasi dengan LCD 10 inch yang terletak di baris kedua mobil. Dan juga sudah ada AC single blower yang terconnected di baris kedua. Untuk mesinnya, mesin mobil ini adalah HR15DE 1500 cc 4 silinder 3 16 katup DOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 109 horsepower dan torsinya 143 Nm dengan transmisi matic 4 percepatan. Kelebihannya, BBM-nya irit, handlingnya mantap, kualitas interiornya bagus, minim gejala body roll, perpindahan transmisinya cukup lembut, bantingan suspensinya empuk, akselerasi cukup baik, kabinnya lega, dan lapisan bodinya tebal. Tapi kelemahannya, ground clearance-nya terlalu rendah. Jadi agak cukup merepotkan jika diisi beban berat ataupun penumpang penuh. BBM minimal Pertamax, mesinnya akan ngelitik kalau diisi premium. Tidak ada varian diesel seperti Chevrolet Spin ataupun R3. Peredaman kabinnya belum maksimal, kinerja engine brake-nya kurang bagus, bonet depannya tidak terlihat sob, dan juga kabin baris ketiga relatif sempit. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 12-16 km sob dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 17-20 km. Untuk harga, termurah ada sekitar 70 jutaan. Dan pajaknya 2,3 jutaan. Ya sob, itulah tadi mobil-mobil keluarga matic irit yang cocok buat teman-teman semua yang lagi cari mobil untuk hadiahin sang istri ataupun hadiahin orang tua sob. Atau kalau enggak, ya emang pengen aja. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kita doakan sehat selalu sob, sukses karirnya sob, lancar rezekinya, enteng jodoh, semoga cepat kaya dan bahagia, dan selamat dunia akhirat. Amin. See you in the next video, dan I'll be back. Ciao.